Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Dan kita seperti biasa malam pada Isya ini kita membahas tema-tema terkait remaja, namun kami kaitkan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada malam hari ini kita masuk hadis 26 dari pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang berapa hal semuanya disebut dalam hadis ini. Amalan-amalan kebaikan, ada bentuk-bentuk sedekah, sampai yang terkait dengan bahasan kita malam hari ini, yaitu menyakiti kaum muslim yang lain. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu ya, dan sebelum kami masuk, sekali lagi dari para pendengar sekalian kami ucapkan terima kasih para penonton dan pendengar sekalian pada berbagai pihak yang telah menyebarkan kajian pada malam hari ini lewat YouTube channel Rumah Iso TV dan juga rekan-rekan dari RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, juga lewat radio Darus Sholihin yang sementara baru lewat streaming, begitu pula lewat berbagai media sosial dari Rumah Iso. Dan kami ingatkan nanti ada tanya jawab seperti biasa, belum ada kuis ya, namun tanya jawab ini nantinya bisa lewat 3 jalur nanti. Yang pertama, silakan tuliskan lewat komentar YouTube, boleh dari malam ini juga tidak masalah ya, komentar YouTube di channel Rumah Iso TV. Kemudian yang kedua, bisa lewat telepon langsung di 0812 281 85131. Ya, sekali lagi di 0812 281 85131. Nah, setelah itu ya silahkan untuk mencatat hal-hal penting nantinya. Tema kita nanti sekali lagi terkait bahasan malam ini, yaitu tentang prank, tapi saya akan bawakan hadis ke-26 terlebih dahulu. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita terlebih dahulu awali dengan pembacaan hadis nomor 26. Kita akan bahas dalam beberapa poin. Saya bahas hadisnya dulu. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yaumin tatluhu fi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbati fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiya ila salati sadaqah wa tumitul adha ani tariqi sadaqah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Lalu menolong seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah.
Berkata yang baik, kalimat thayyib itu adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah kaki untuk menuju masjid, untuk sholat, ya, adalah sedekah. Lalu menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Lihat bentuk sedekah di sini ya. Ada situ misalkan di antara dua orang yang berselisih, pertama, kemudian yang kedua menolong orang naik ke atas kendaraannya atau membantu dia menaikkan barangnya ke atas kendaraannya, yang ketiga. Terus yang keempat, berkata yang baik, kalimat thayyib. Terus yang kelima, langkah kaki ke masjid. Ya, langkah kaki ke masjid. Nah, itu dinilai sebagai sedekah. Nah, para pemirsa sekalian, kita langsung lihat faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan setiap anggota badan kita ini ya, diharuskan untuk bersedekah. Setiap anggota badan kita ini diharuskan untuk bersedekah. Itu faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, jadi kalau dibilang setiap persendian berarti ya dari atas, dari kepala, mata, penglihatan, pendengaran, ya, mulut. Nah, itu sedekah semuanya itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sholat duha, kalau kita gabungkan dengan hadis yang lainnya ya, bisa mencukupkan sedekah dengan seluruh persendian. Sholat duha bisa mencukupkan sedekah dengan seluruh persendian. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya hampir mirip dengan hadis tadi. Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid juga sedekah. Setiap bacaan tahlil juga sedekah. Setiap bacaan takbir juga sedekah. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Lalu Nabi SAW katakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan itu bisa dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Maka kalau kita disuruh tadi bersedekah dengan seluruh persendian, ya, kalau kita disuruh bersedekah dengan seluruh persendian, maka di sini bisa juga diwakili dengan sholat duha, dan itu sekaligus menunjukkan keutamaan sholat duha. Sekali lagi itu sekaligus menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan dari sholat duha. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Seluruh anggota tubuh kita ini diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Karena masing-masing anggota ini ada punya nikmat masing-masing dan disuruh untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diperoleh bagi anggota tubuh masing-masing. Terus faedah yang berikutnya lagi, ini tentang rincian tadi ya, kebaikan disebutkan di sini ya. Tadi menyelesaikan perkara di antara yang berselisih, berarti berbuat adil dan islah, mendamaikan. Nah, itu adalah sedekah. Jadi asalnya kita buat islah dulu. Termasuk di sini juga ada yang memberikan saran ketika ada di antara anggota keluarga itu yang berselisih. Ya, di antara anggota keluarga itu yang berselisih. Maka ada yang mau sampai cerai, asalnya islahkan dulu. Damaikan dulu. Nah, ini mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang dengar malam ini juga selain remaja. Nah, ini aturannya seperti itu.
Maka kalau misalnya ada ahli ilmu ditanya, dia kalau bisa buat islah dulu, kecuali kalau sudah mentok tidak bisa lagi dilanjutkan. Ya, tidak bisa lagi dilanjutkan, maka itu ada pertimbangan untuk menolaknya. Untuk lanjut, artinya untuk islah tidak bisa lagi, ya sudah. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan menolong orang lain, keutamaan juga menaikkan ya barangnya di atas kendaraannya. Lalu faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, perkataan yang baik. Itu adalah sedekah. Bentuknya bisa zikir. Kalimat thayyib ini bentuknya macam-macam ya. Bisa zikir, bisa membaca, bisa taklim, bisa berdakwah. Dan Nabi SAW katakan, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah keutamaan berjalan ke masjid. Karena tadi dia disebut sedekah ketika apa? Berjalan langkah kakinya menuju sholat, ya menuju masjid. Dan ini berlaku ketika pergi berangkat, ya, dan balik pulang. Nah, itu masuk di dalamnya. Ketika pergi berangkat ke masjid dan pulang, nah itu masuk dalamnya. Jadi bukan hanya perginya saja, pulangnya juga. Sebenarnya ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Nah, terus yang terakhir, hadis ini menunjukkan menyingkirkan gangguan dari jalanan adalah sedekah. Dan ini yang bagian dari keimanan juga, yang sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis tentang masalah cabang-cabang iman. Nabi katakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Rasa malu itu bagian dari apa? Dari iman. Nah, sekarang ini kaitannya ganggu orang nih ya. Saya sengaja ingin terangkat masalah ini, yaitu masalah ngeprank. Karena ini para penonton yang lewat YouTube ini di antara mereka ini para YouTuber ini punya konten-konten video ya, dan juga mungkin ada yang belum paham, cuma asal ikut-ikutan saja, akhirnya dia buat prank-prank juga. Alias jahilin atau kerjain orang. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan prank di sini. Karena Islam pasti sudah mengatur, ini tidak mungkin Islam itu tidak mengaturnya. Itu sudah masuk dalam aturan-aturan Islam lagi. Bahkan untuk bercanda, itu nanti ada. Aturan Islam tentang ini ada. Prank itu lelucon praktikal atau sebuah trik yang dimainkan oleh beberapa orang yang umumnya menyebabkan korbannya kaget, tidak nyaman, atau merasa keheranan. Ya, kalau yang biasa nonton video prank itu kayak gitu kejadiannya ya. Prank tersebut ada kita temukan dalam komedi, ada komedi-komedi gelap. Ini artinya candaan tersebut mengandung hal yang dianggap negatif. Candaan ini sering mengundang kontroversi. Jadi kontroversinya di sini tidak semuanya terima ya. Ya, tidak semuanya terima dengan hal ini, enggak semua terima. Jadi jangan dianggap kalau sudah ngeprank langsung minta maaf saja gitu, enggak semua terima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prank itu diartikan senda gurau, kelakar, olok-olok, dan seloroh. Namun kalau prank zaman sekarang itu dimaknai dengan sesuatu guyonan yang bisa dikatakan bohongi seorang dan bersifat mengerjai. Ya, dilihat ya. Berarti nanti kita akan bahas tentang bohongnya di sini dan juga mengerjai orang. Diatur seolah-olah serius, namun ternyata hanya bohongan dengan tujuan agar target prank merasa kaget, terkejut, atau bahkan merasa malu. Nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya.
Bahkan nanti saya akan sebutkan aturan YouTube juga. Karena konten-konten kayak gini kan ada di YouTube ya. Maka saya akan sebutkan nanti aturan di YouTube itu sebenarnya ada. Ada kadang kita lihat prank itu bentuknya, contohnya itu ini dengan sayangnya ini kena pada pengemudi ojek online ya. Di mana si driver ojol ini mendapatkan orderan makanan dengan jumlah yang fantastis. Ya mungkin 1 juta lah kita taruhlah ya. Dan si pemesan sebagai pembuat cerita dalam prank ini berpura-pura tidak jadi memesan makanan tersebut. Jadi makanannya sudah datang nih. Mungkin 100 box dia pesan. Ya seperti kita bahas ada istilah GoFood lah ya. Dia pesan kayak gitu. Yang kajian pagi kesimpulan kita GoFood itu gimana? Kalau kesimpulannya sih ya itu kebutuhan ya, nggak masalah. Namun masalah pembayaran saja dengan menggunakan dompet virtual atau e-wallet. Itu yang nanti jadi tanda tanya. Ya kalau ada permanfaatan promo diskon sekali lagi itu masuk dalam riba. Nah walaupun nanti kan dicari-cari itu ketika datang ya. Yang pesan ini dia bilang maaf bukan saya yang pesan. Akhirnya ojol ini, ojek daring ini mau nangis dia. Ya Allah sudah pesan banyak kayak gini kok nggak jadi. Akhirnya dia kebingungan cari-cari siapa yang pesan sebenarnya ya, ini alamatnya sudah benar di sini ya. Akhirnya baru yang pesan tadi ngaku. Akhirnya membayarkan di situ dengan jumlah yang besar. Namun hal tersebut kalau kita pikir-pikir itu tidak memanusiakan sang driver. Itu akhirnya manis. Iya. Orang merasa endingnya itu wah luar biasa ini ya. Ternyata dia kerjain tapi dia mau kasih lebih ya. Kasih sedekah lagi untuk si ini. Tapi orang menganggap itu orang ini nggak punya rasa empati. Karena tahulah tukang ojek tadi itu kerjanya seharian itu bagaimana. Ya. Sekarang saya tinjau dulu dari hukum Islam ya. Yang pertama, dusta itu nggak boleh, bohong itu nggak boleh. Yang kemudian yang kedua, ngerjain orang, jahilin orang. Walaupun ujung-ujungnya dia katakan ini cuma bercanda, itu tidak boleh. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini mengatakan seperti ini. Berdusta saat bercanda tetap haram sebagaimana berdusta dalam keadaan lainnya. Lalu sebuah hadis disebutkan la yu'minul 'abdul imana kullahu hatta yatrukal kadhiba fil muzahati wa yatrukal mira'a wa in kana shadiqan. Seorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta. Meninggalkan dusta saat bercanda dan ia meninggalkan debat walau itu benar, walau ia merasa benar. Hadis yang serupa dengan ini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan." Aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar. Coba lihat Nabi SAW bercanda namun tetap beliau berkata yang benar. Gak mungkin beliau itu ngapusi, beliau bohong itu gak mungkin. Jadi candaan beliau candaan yang benar juga. Gak dusta di sini. Lihat di sini ancamannya tadi, kalau kita lihat di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma, wailun lahu, wailun lahu." Di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa, ngelawak dia. Di sini dikatakan wailun lau, celaka dia, celaka dia. Dikatakan celaka dia.
Dan ingat, yang namanya banyak tertawa itu mematikan hati. Disebutkan dalam Sahihul Jami' dari Abu Hurairah, la tuksirud dhuhak fa inna kasratad dhuhaki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Maka asalnya bohong itu tidak boleh. Itu hukum asal ya. Walaupun nanti ada beberapa kasus bohong itu diperbolehkan, sebagaimana disebutkan ada hadis, tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara dua pihak, di antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih tadi. Jadi sekali lagi, pokoknya dusta dan bohong itu tetap haram. Nah, sekarang ada lagi pembahasan contoh di sini ya. Ini bercanda sekarang. Kalau tadi itu tentang masalah bohongnya, ini bercanda ini. Contoh Nabi SAW itu ingatkan, orang itu bercanda dengan, kalau di sini ini, dengan menodong pisau. Nabi katakan kayak gini, man asyara ila akhihi bihadidatin. Siapa yang nodong saudaranya dengan pisau, fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, walaupun cuma canda tadi ya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung, sebapak dan seibunya. Ancamannya berat ya ternyata ya. Ada Jermannya juga bisa perhatikan, ancamannya berat. Walaupun itu cuma maaf prank di sini ya, nggak boleh. Juga di sini ada hadis dari Abu Hurairah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilahi fa innahu la yadri ahadukum la alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena sesungguhnya kalian tidak tahu, bisa jadi setan merenggut nyawanya melalui tangannya sehingga mengakibatkannya masuk ke lubang api neraka. Cuma mengacungkan saja sampai ada ancaman kayak gitu. Ibnu Hajar katakan dalam hadis ini mengandung larangan terhadap segala hal yang bisa mengantarkan kepada bahaya. Walaupun bahaya tersebut belum terjadi, karena baru mau nodong, ini belum terjadi, ini belum mati. Baik kalau itu dilakukan serius maupun bercanda. Ingat kalimatnya dari Ibnu Hajar ya. Baik ini dilakukan serius ataupun bercanda. Di sini kita ambil pelajaran, muslim itu terhormat ya akhi, ya adik-adik remaja sekalian. Terus ada larangan nakut-nakuti orang, nggak boleh nakut-nakuti. Terus menodong senjata pada orang lain juga tidak dibolehkan. Menodong pisau pada orang lain juga tidak dibolehkan. Kalau ada yang pinjam pisau, kita mau kasih, itu bukan bagian tajamnya itu kasih ke dia, itu bukan. Bagian tajamnya kita kasih bagian pegangannya itu kepada orang yang minjam gitu. Ada lagi di sini bentuk candaannya. Kalau tadi kita singgung tentang ya asalnya tidak boleh nodong orang dengan pisau ya. Terus sekarang ini tentang menyembunyikan sendal teman. Dari Abdullah bin As-Sa'ib bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi laiban walajad. Dan tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Jadi kan dulu mungkin ada masa kecilnya itu temannya lagi pergi masuk masjid, terus ini yang lainnya itu kerjainnya sembunyikan
sendal temannya gitu. Akhirnya ketika keluar dari masjid dia cari-cari. Ternyata ditaruh di samping pintu masuk itu ada pot ditaruh di situ. Orang ini bingung mau nangis-nangis. Akhirnya ada yang beritahu. Nah ini nggak boleh kalau dalam ajaran agama Islam. Walaupun cuma maksudnya bercanda saja. Juga ada orang yang mengambil tongkat di sini disebutkan dalam hadis. Waman akhadha asa akhihi falyaruddaha. Siapa yang mengambil tongkat saudaranya maka hendaklah kembalikan. Seperti itu sudah diatur dalam ajaran agama Islam. Makanya kesimpulannya lagi Nabi SAW itu katakan la yahilu li muslimin ayyu rawwi'a musliman. La yahilu li muslimin ayyu rawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ngeprank itu masuk di dalamnya seperti ini. Jadi membuat orang lain takut walaupun itu bercanda termasuk dosa. Maka yang pernah melakukan kayak gini bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas aturan dalam bercanda. Ya, biar tahu nanti ya bercanda sih boleh namun ada batasan-batasannya. Jadi bercanda itu boleh. Namun ada batasan-batasannya. Ya, enggak boleh sampai berlebihan. Ya, di sini ada batasan-batasannya yang perlu diperhatikan. Pertama, meluruskan tujuan dulu. Yang bercanda itu meluruskan tujuan. Apa maksud dia itu bercanda? Mungkin untuk menghilangkan kebosanan, kelesuan. Kadang kan misalnya ada ustadz itu ketika ngisi, lihat jamaah itu pada tegang. Suatu ketika dia sampaikan cerita-cerita gitu buat orang tertawa atau pembawaannya buat orang tertawa begitu. Untuk menyegarkan suasana saja tidak masalah. Sehingga kita bisa memperoleh gairah baru. Yang kedua, tidak boleh melampaui batas. Ada yang kebablasan sampai melanggar norma-norma. Ini kalau yang di TikTok itu saat ini itu dengan challenge. Ini George Floyd itu dia mati diinjak oleh polisi. Ini saat ini itu ada challenge-nya juga. Ada yang niru-niru kayak gitu lagi. Ya, makanya kemarin kita bahas TikTok ini problem kayak gini nih. Ada orang itu mati gara-gara itu, malah yang lainnya niru-niru lagi, viralkan lagi. Berlebihan banget. Ini masalah orang mati kok jadi candaan gitu. Coba kalau kita jadi orang yang posisinya itu keluarganya di situ, apa terima? Nggak ada yang terima. Terus jangan bercanda. Yang ketiga aturannya jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Atau kita penempatannya nggak pas. Ini orang lagi serius, kita jahilin dia gitu loh. Ini lagi orang lagi serius belajar. Terus ini sekarang saat ini itu ada di TikTok lagi ini sama. Ya. Ada orang serius datang kemudian tuangkan susu begitu. Ya, sambil direkam itu. Ya, itu mungkin cuma prank saja dia buat. Tapi ini viral juga, ada yang challenge juga, ikuti juga kayak gitu. Bercandanya di sini nggak boleh. Di sini dengan orang yang tidak suka bercanda nggak boleh. Karena yang ada ujung-ujungnya ya yang dikerjain tadi atau dicandain tadi malah marah. Kemudian yang keempat, jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Contoh misalnya di majelis sini tokoh-tokoh itu kumpul, majelis penguasa. Ada di majelis ilmu ulama-ulama itu pada kumpul gitu. Majelis hakim di pengadilan ada persaksian gitu. Nah, itu tempatkan ya pada tempatnya. Kemudian yang kelima, hindari perkara-perkara yang dilarang Allah saat bercanda.
Contoh tadi yang kita sebut, menakut-nakuti seorang muslim dalam bercanda misalnya. Ada juga berdusta dalam bercanda. Nah, ada juga bentuknya melecehkan sekelompok orang tertentu. Bisa jadi ada rasis di situ. Ya. Ada lagi singgung fisik, badan, dasar gendut. Nah, walaupun dia cuma bercanda misalnya. Nah, menyinggung orang kayak gini nggak boleh. Ya, ini merendahkan orang lain seperti ini nggak boleh. Dalam Islam nggak setuju dengan hal itu. Terus juga bentuknya lagi yang dilarang adalah canda yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, terus aturan lagi yang keenam, hindari bercanda dengan aksi dan kata-kata yang buruk. Ya. Tidak boleh bercanda dengan kata-kata yang buruk, itu nggak boleh. Terus ada lagi aturannya yang ketujuh, tidak banyak tertawa. Jadi jangan kesehariannya seperti itu terus, nggak boleh. Terus yang kedelapan, bercanda dengan orang-orang yang membutuhkan saja. Seperti misalnya Nabi SAW, itu kadang bercanda dengan Aisyah. Aisyah lagi nonton, saya pernah bahas ketika ya orang-orang Habasyah itu, mereka lagi bermain. Ya, ini yang saya sebut itu kemarin ketika bahas TikTok, yaitu mereka lagi menari-nari gitu. Namun ingat, ini menari-nari cuma menggoyang-goyangkan badan terus tanpa alat musik. Dan mereka ketika itu ya seperti berperang. Ya, seperti berperang. Nah, seperti ini tidak masalah. Ya, Nabi SAW pernah bercanda dengan Aisyah ketika nonton ini. Nabi tutup Aisyah, terus Aisyah berusaha untuk lihat lagi. Kemudian Nabi tutup lagi, Aisyah berusaha lihat lagi. Sampai Aisyah kemudian meninggalkan majelis itu, tidak menontonnya lagi atas inisiatif Aisyah sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam bercanda, jangan melecehkan syiar-syiar agama. Karena Allah itu katakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Berarti aturan dalam bercanda ini, satu, luruskan tujuan. Yang kedua, jangan melewati batas, melampaui batas. Yang ketiga tadi, jangan bercanda dengan orang yang memang tidak suka bercanda. Yang keempat, jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Yang kelima, hindari perkara-perkara yang dilarang seperti tadi nakut-nakuti, berdusta, melecehkan sekelompok orang tertentu, ya, atau melecehkan fisik, merendahkan fisik seseorang. Nah, itu nggak boleh. Kemudian canda yang berisi tuduhan dan fitnah terhadap orang lain juga tidak boleh. Lalu hindari bercanda dengan aksi dan kata-kata yang buruk. Nah, itu nggak boleh. Terus tidak banyak tertawa, bercanda dengan orang-orang yang membutuhkannya. Yang kesembilan tadi, jangan melecehkan syiar-syiar agama dalam bercanda. Nah, ada pun ini aturan YouTube ya di sini ya. Ini kan tadi kita bisa lihat jenis prank ini macam-macam nih kalau di YouTube. Ini ada orang yang pernah menyamar sebagai gelandangan alias gembel di jalan. Mereka sampai memakai rambut palsu dan merias wajahnya agar tampak kumal. Ini prank nyamar jadi gembel. Ini sering ketemu kayak gitu. Terus akhirnya dia bagi-bagi duit pada orang. Ada prank hantu. Berpura-pura menjadi sosok hantu seperti pocong, kuntilanak untuk nakut-nakuti orang lain. Ada prank tadi yang kita sebut order fiktif. Nah, di sini YouTube memiliki kebijakan terkait konten prank dan challenge
yang sudah diunggah sejak 29 Januari 2019. Namun di sini penekanannya memang memperhatikan tekanan emosi pada anak-anak dan bukan orang dewasa. Ini terutama jangan sampai dilakukan pada anak-anak. 1. YouTube dapat menghapus konten prank video yang dianggap sudah kelewat batas. Apalagi mungkin banyak yang report video kayak begini. Kemudian yang kedua, YouTube melarang beredarnya konten yang membahayakan fisik secara serius. Menekan fisik tidak boleh. Yang ketiga, YouTube tidak mengizinkan lelucon yang menyebabkan anak-anak mengalami tekanan emosi yang parah. Jadi yang dimaksudkan di sini tekanan emosi ini pada anak-anak. Namun yang kedua, 2 poin sebelumnya tadi ya, YouTube bisa jadi menghapus kalau ada prank yang melampaui batas. Juga YouTube ini melarang beredarnya konten yang membahayakan fisik secara serius. Ya memang ini sudah dipertegas dan ini aturan yang bagus sekali. Karena ada prank-prank itu yang nggak masuk akal itu yang kita lihat di YouTube, di TikTok maupun di media-media yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Ya, kami buka sesi tanya jawab saat ini lewat 3 jalur ya. Yang pertama lewat telepon radio DS di 0812 281 85131. Saya ulang di 0812 281 85131. Terus yang kedua nanti lewat komentar YouTube channel Rumeso TV. Kemudian yang ketiga nanti silakan yang lewat Zoom Kobar bisa bertanya. Kami persilakan nanti ada yang call, telepon ataupun yang lewat chat. Baik, kami terima dulu lewat telepon radio DS ada? Ya, baik. Ustadz mohon bimbingannya tentang Syekh Mansur As-Salimi. Maaf, saya belum tahu. Ustadz bertanya di luar tema. Saya ingin beli emas, qadarullah disuruh beli online. Setelah kesana dengan alasan sedang pandemi, sehingga dibatasi orangnya. Bolehkah beli emas secara online? Kalau saya bahasan pagi, ya sudah singgung ini, tidak dibolehkan. Karena beli emas harus jadin biadin. Dan kalau ditanya Ustadz, sekarang masa pandemi, membeli emas bukan seperti membeli beras. Membeli beras itu darurat, membeli emas bukan darurat. Jadi nggak usah putar-putar untuk bertanya kayak begini. Ustaz, apa hukumnya masang foto untuk profile picture? Ya, secara hukum kalau laki-laki tidak masalah. Ya, namun yang jadi problem itu kalau perempuan. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon? Ya. Ustaz, apakah jika masuk fakultas hukum itu termasuk togut? Tidak. Ustadz, bagaimana hukum nonton film kartun yang ada nyanyiannya? Nah, nyanyiannya ini yang masalah ya. Terus, apakah hubungan kakek tiri dan paman tiri? Kakek tiri, paman tiri ya. Dari ayah yang seibu mahram untuk anak perempuan si ayah. Dari ayah yang paman tiri dari ayah yang seibu mahram. Allah, saya cek dulu ya tentang ini ya. Ada telepon? Belum. Ustaz, bagaimana jika ada akhwat yang menawarkan dinikahi dan pada saat itu anak belum siap karena masih melanjutkan belajar. Jadi bagaimana Ustaz? Kamu belum siap ya nggak usah mau-mau gitu. Karena belum siap. Mengenai pembagian waris, seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan istri, terus 4 anak perempuan dan 6 saudara adik. Sebelum meninggal berwasiat agar 1/4 hartanya disedekahkan untuk fakir miskin. Selain itu juga meninggalkan utang. Bagaimana membagi warisnya? Nah, berarti urus dulu 1 utang. Terus yang kedua nanti diurus wasiat tadi. Wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3, 1/4 masih bisa. Terus yang ketiga baru nanti bagi waris. Di sini anaknya perempuan 4, meninggalkan 1 istri dan anak perempuan 4 dan 6 saudara atau adik. Maka yang dapat waris terlebih dahulu diurus 4 anak perempuan dan 1 istri. Kemudian nanti yang saudara itu bisa dapat sisa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya sholat bersama imam yang bacaannya belum benar? Yang penting imam tadi bacaan Al-Fatihahnya benar ya.
Kalau ada yang salah yang lainnya, surat selain Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Ustaz, apakah yang beli barang lewat toko online, warna barang yang difoto dengan barang saat diterima ternyata berbeda, apakah itu gharar? Ya, jadi gharar. Apalagi perbedaan ini signifikan dari dilihat dari dia itu jual barang dengan jujur ataukah tidak. Kalau membuat pembeli kecewa, nah itu jadi masalah. Ya, silakan lewat telepon DS dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Adi di Jogja, Ustaz. Ya, silakan. Mau nanya Ustaz, tapi luar tema hari ini. Ya, silakan. Dan jadi Ustaz, saya pun tinggal di asrama. Mungkin bisa di asrama kami itu gimana? Saya kan tinggal di asrama, Ustaz. Iya. Nah, di asrama kami itu ada musola. Iya. Awalnya itu nggak terlalu aktif. Iya. Nah, jadi ada teman kami punya inisiatif yang awalnya sering ke masjid, terus dia sholat di rumah sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi gitu, Ustaz. Iya. Nah, dia sering ke masjid, terus sholat di asrama, maksudnya itu agar teman-teman yang lain itu ikut sholat. Nah, itu pahalanya sama Ustaz, dengan dia sholat di rumah, dengan dia ke masjid. Itu masjid asrama? Ya, jadi ada ruangan kosong itu Ustaz, di depan musola gitu. Untuk asrama sholat. Azan keluar enggak itu, atau cuma lingkungan situ aja tidak ada azan keluar? Kami pakai pengeras suara gitu Ustaz, jadi udah beli, apanya tetap sampai keluar asrama itu kedengaran, cuma nggak terlalu kenceng gitu, soalnya indoor kan asramanya. Dan aktif 5 waktu? Ya, insya Allah Ustaz. Kalau ditanya pada masa pandemi atau pas masa normal? Ya, itu jamaahnya cuma 5 orang. Gimana? Sinyalnya yang jelek di sana. Ya. Halo? Halo? Cut dulu ya. Ya. Jika seorang berperan dalam film sebagai pembunuh, apakah tetap berdosa meskipun hanya akting saja? Si perbuatannya, masalah akting nanti ini beda lagi ya, ini ke hukum akting ya. Ada di buku Satriwandi Hartara Muammar Kontemporer tentang penghasilan dari aktor seperti ini, ada pembahasannya. Dari sisi aktingnya tidak masalah sih, namun ada peran-peran yang lain yang harus dikritisi di situ. Ada lagi? Baik, sekarang lewat Zoom silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau pengganti dari sholat duha untuk wanita yang berhalangan, apakah cukup dengan zikir pagi dan petang Ustaz? Atau yang lain? Apa pertanyaan tadi? Sholat? Untuk wanita yang berhalangan kan, untuk setiap persendian badan harus disedekahkan, bisa diganti dengan sholat duha. Bagaimana dengan wanita yang berhalangan Ustaz? Apakah cukup hanya dengan zikir pagi dan petang? Dia punya uzur ya, sholat duha nggak bisa ini ya. Ya ganti dengan zikir dan amalan-amalan yang bisa dia lakukan gitu. Tidak yang tadi itu memang disuruh sholat duha, karena sholat duha kan semua anggota tubuh itu bergerak sehingga bisa mengcover semua persendian tadi gitu loh. Maka kalau dalam keadaan haid, ya kalau memang sudah punya kebiasaan, dicatat bagi dia sholat duhanya, dan dia bisa tutup dengan amalan zikir, yang amalan-amalan yang bisa dilakukan selain sholat dan puasa gitu. Dia bisa lakukan amalan yang lain. Wallahu a'lam. Kalau itu Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita nonton itu prank Ustaz? Kalau hukumnya menonton, ini masalah berbeda dengan yang main ya. Namun yang penting nggak jadi keseringan dan tidak melampaui batas sampai kadang kita nggak bisa lepas dari itu, karena itu yang
keliaran atau lewat di ini ya, di akun kita ya, itu agak sulit dihindari. Namun kalau serius nonton itu baiknya tidak. Namun kalau itu nggak sengaja lewat ya beda saja hukumnya dengan kalau memperhatikannya serius jadi tontonan terus setiap waktu itu. Jadi tergantung, kalau cuma sekadar untuk selingan saya tidak masalah. Namun kalau sampai serius sampai waktu habis dengan itu, nah itu yang jadi masalah di situ. Allahu a'lam. Ustaz boleh satu lagi? Iya. Ya. Jadi Ustaz ini anak dapat nota tugas bekerja 2 tahun di provinsi sebelah Ustaz. Iya. Nah di provinsi itu jarak rumah kakak ibu anak kurang lebih sekitar 54 km. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Apakah beliau bisa terhitung mahram anak atau bagaimana Ustaz? Sebentar, perjalanannya 54 km. Iya, tapi di provinsi sebelah. Belum masuk safar. Oh belum. Iya, safar 85 km. Oh iya, tapi rumah saya maksudnya beda provinsi Ustaz. Iya, enggak masalah. Oh, nah. Safar itu lagi hitung jarak bukan beda provinsi. Kalau pakai beda provinsi nanti nggak jadi standar gitu loh. Ada orang dengan beda provinsi dia cuma beda 10 cm aja, masa sudah langsung safar? Bukan dari beda provinsinya, ataupun dari jaraknya. Iya. Jadi bisa dihitung dari ini ya Ustaz, kakak ibu saya ya? Iya bisa. Oh iya Ustaz. Nah Ustaz jazakallahu khairan. Oh ya aku. Baik, ada lagi mungkin lewat chat atau telepon, silakan di Zoom. Silakan Zoom. Ada Ustaz ya dari pertanyaan. Ya silakan. Halo. Ya Ustaz, saya bacakan Ustaz. Ya. Ini Ustaz pertanyaannya dari Ulfah Setian Tias. Ustaz, apakah kalau kita buat prank untuk kebaikan bolehkah? Misal muji sesuatu ke orang, terus di belakangnya buat giveaway atau kado buat orang tersebut. Ya ini model-model prank yang saat ini. Dia datang ke sawah, bawa roti, orang lagi puasa. Dia uji dulu. Uji ternyata orang ini nggak mau dia itu buka puasa di tengah-tengah walaupun dikasih roti dan kasih uang iming-iming 1 juta itu. Ya dikasih iming kayak gini dia nggak mau. Akhirnya benar dikasih uang gitu. Saya rasa ini terlalu mempermainkan ini ya. Kalau ini kaitannya dengan tadi kalau kita bahas tentang masalah candaan tadi ya. Tidak boleh bercanda untuk urusan kayak begini. Urusan serius nggak boleh. Ini lagi singgung agama gitu. Sama juga pranknya tadi untuk misalnya tadi sedekah gitu ya. Ya kalau kasih saja gitu. Dan tidak mesti juga sedekah ini ditampakkan harus di kamera terus. Ya, mau kasih saya tidak perlu sampai ada pendahuluan dikerjain dulu. Nanti ada orang yang kesinggung dalam hal ini. Ada yang orang tadi yang kita sebut tidak terima kalau dicandain gitu loh. Dan kalau dikasih dia mau. Dan ini sekaligus kami ingin jelaskan kalau mungkin ada yang tanya nantinya. Kalau sedekah itu perlu dipahami itu sedekah terbaik itu sembunyi-sembunyi. Karena ada di beberapa video YouTube itu terang-terangan ya ininya ya. Dia kasih sedekah gitu kemudian direkam. Biasanya rata-rata kalau sedekahnya terang-terangan kayak gini ya cuma sebatas karena ada kamera saja dia nanti bersedekah. Kalau tidak ada kamera enggak. Jadi cuma masalah konten saja dia ini kejar itu. Hati-hati ini jadi tidak ikhlas nantinya. Sedangkan kita butuh beramal itu dengan ikhlas. Jadi apa maksud prank di sini kalau gitu? Apa karena ada kamera kita kerjain dulu? Jadi ditimbang-timbang lagi seperti itu. Baiknya tidak pakai canda-canda dulu, pembukaan dengan masuk dulu dikerjain gitu nggak boleh. Ya, kerjain orang asalnya tidak boleh. Wallahu a'lam.
Baik, satu lewat call mungkin ada di Zoom, silakan. Nah, Ustaz dari Bu Yulia Melinda, silakan mau bertanya. Ya, Bu Yulia silakan. Bu Yulia Melinda. Oke, Bu Ainun Aan. Halo. Oke, Bu Yulia kepada Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ustaz, Ana ingin bertanya, Ya, bagaimana jika misalnya Ana sudah memberi wasiat kepada keluarga agar nanti ketika sudah meninggal jangan adakan tahlilan ataupun kuburan diberi bunga atau ditinggikan. Namun ternyata nantinya keluarga tetap melakukan tahlilan atau semacam yang Ana wasiatkan tersebut, apakah Ana juga tetap mendapatkan azab nantinya di akhirat, Ustaz? tidak. Yang salah yang berbuat tadi. Ibu nggak ada kena apa-apa karena sudah berwasiat seperti itu dan itu bukan amalan ibu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak wariskan dosa orang lain gitu. Kecuali kalau dia kasih wasiat, nanti ketika saya meninggal dunia tolong saya diselamatin gitu. Nah, ini baru dosa ngalir ke dia. Namun kalau ini kan kita nggak inginkan itu orang lain yang lakukan, maka orang lain yang kena dosa dong. Gitu. Namun ada satu lagi, Ustaz. Iya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sebarkanlah ilmu tapi hindarilah popularitas? Lalu bagaimana dengan akun-akun dakwah yang bukan ustazah atau ustadz yang dia mencantumkan namanya? Apakah itu termasuk popularitas? Misalnya di Instagram dibikin nama akunnya tersebut. Ya. Belum tentu juga kita bilang itu popularitas ya, karena ada orang memang semangat berdakwah, dia sebutkan nama akunnya itu karena masalah ini, Bu. Masalah butuh tanggung jawab. Karena kalau tidak ada nama ya, orang tahu ini sumbernya dari siapa yang nulis gitu. Sehingga perlu disertakan nama di situ untuk keilmiahan saja. Sama seperti kita cantumkan sumber buku, dia dapat tuh dari buku ini, buku itu ya. Masalah sumber harus disebutkan untuk keilmiahan dan siap tanggung jawab gitu loh kalau ada yang mau bertanya misalnya atau ada kesalahan. Seperti itu. Untuk tanggung jawab saja di depan publik. Saya rasa ini bukan masalah untuk popularitas ya, tergantung niat nanti di situ. Sudah, Bu? Baik, Ustaz. Ya. Ya, baik, saya baca dulu lewat komentar YouTube lagi. Izin baca dari chat, Ustaz. Ya, silakan. Ada lagi chat ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika duduk di majelis ilmu, mungkin tahun 2018, Ya. ada seorang akhwat yang bertanya, bagaimana hukumnya ada laki-laki yang bertamu ke rumahnya. Lalu si ayah berkata kepada laki-laki tersebut, aku nikahkan kau dengan anakku Fulanah binti Fulan. Lalu laki-laki tersebut menjawab, saya terima nikahnya. Tentu hukumnya pernikahannya sah ya Ustadz, meskipun hanya bercanda. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz, karena si ayah dan laki-laki tersebut awam dan tidak paham, sementara akhwat itu sudah mengaji dan mengerti hukumnya. Apa yang harus dilakukan oleh akhwat tersebut, Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau secara hukum rukun nikah itu ya ada 5. Kalau rukun nikah ini dipenuhi walaupun nanti bercanda, nikahnya itu jadi sah. Rukun nikah 5 rukun nikah ini 1. Ya. 1, mesti ketika itu
ada calon istri, calon suami, dua ya, dua orang ini, calon istri, calon suami. Yang ketiga itu ada sighah, ada ijab kabul. Yang keempat itu ada wali. Yang kelima itu ada saksi, dua saksi. Kalau dua ini sudah ada, terus yang ketiga itu ada ijab kabulnya, tadi saya sebutkan ijab kabul. Kemudian yang keempat itu walinya, walinya yang tadi nikahkan sendiri berarti. Kemudian yang kelima, ini biasanya kurang saksi. Kalau saksinya itu tidak ada situ dua, ya maka nikahnya belum sah. Sampai 5 rukun ini terpenuhi terlebih dahulu. Namun kalau itu ada, ya maka nikah dianggap sah walaupun tadi cuma guyonan atau cuma bercanda. Resikonya nggak boleh main-main untuk 3 lafaz, yaitu nikah, talak, rujuk. Nikah, talak, rujuk itu tidak boleh dengan candaan. Candaan dianggap sama dengan serius. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya baca dulu komentar lewat ini ya, maaf, lewat YouTube. Saat saya izin bertanya, kenapa kalau saya sholat kadang mikir macam-macam? Ya karena nggak khusyuk. Bisa jadi ya memang cara sholatnya itu tidak sesuai dengan tuntunan dan seterusnya ya. Apa Ustaz ini hadis ke-26 atau ke-27 ya Ustaz, karena di judul terakhir kemarin hari Kamis itu 25. Ya ini salah tulis judul di YouTube, nanti saya akan perbaiki. Saat saya izin bertanya, kenapa kalau saya sholat kadang hal mikir macam-macam, tadi sudah. Jika seorang berperan dalam film sebagai pembunuh, tadi sudah. Bagaimana jika ada seorang yang ngeprank bahwa dia sudah meninggal padahal dia itu masih hidup? Nah ini bohongin orang, berarti dusta di sini ya. Terus tadi ini saya sempat baca pertanyaan juga, bagaimana penghasilan dari YouTuber yang konten videonya itu prank? Kalau tadi kita bahas prank itu jadi masalah dan itu nggak benar, dia suatu perbuatan yang haram, berarti dia buat konten-konten yang haram berarti. Karena kontennya haram itu yang nanti dia dapat penghasilan, maka penghasilan YouTuber yang main prank di sini juga haram. Terus ada lagi nanya, bagaimana jika ada seorang yang sering dikatakan gendut, tapi seorang yang diejek itu tidak marah? Yang saya tanyakan, apakah tetap dosa jika memanggil dia gendut? Baiknya diubah kalimat tersebut biar tidak jadi ghibah dan merendahkan orang lain. Berusaha untuk gak hina fisik orang gitu, walaupun bukan maksud kita hina, karena sudah jadi panggilan yang biasa gitu. Ganti, itu lebih bagus daripada dengan kalimat yang merendahkan dia atau menyinggung perasaan dia. Walaupun dia tidak tersinggung, namun kalau ada orang lain tidak terima seperti itu. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Baik, silakan lewat Zoom. Iya, Pak Fahrul Razi. Ya, silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahrul Razi. Ustaz, Anda mau bertanya Ustaz. Anda kan sering Ustaz kalau misalkan pergi bekerja gitu lewat jalan protokol Ustaz. Jadi beberapa kali Anda lihat di lampu merah itu Ustaz, banyak Ustaz orang-orang kayak dibilang pengamen, bukan pengamen Ustaz. Tapi dia memakai pakaian baru-baru gitu Ustaz. Iya. Nah, jadi yang mau Anda tanyakan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Habis itu dia minta uang gitu ya. Iya Ustaz. Dia mengemis, nggak boleh. Dalam Islam meminta harta seperti ini suatu kehinaan, suatu kerendahan gitu loh. Sama seperti misalnya ini ada orang setiap kali ada butuh apa gitu minta pada orang lain padahal dia mampu bekerja. Atau gampangannya seperti bahasa kita nih, kapan kamu traktir saya dong? Nah, ini minta-minta juga nggak boleh. Apalagi jadikan profesi seperti itu di pinggir jalan, ngamen, main badut-badut, terus minta duit setelah itu. Dalam Islam ini suatu pekerjaan yang hina. Islam tidak ridho seperti itu dan tidak izinkan. Kalau ada jadikan profesi seperti itu, profesinya haram. Dan ada hadis khusus yang menyebutkan tentang hukuman bagi mereka pada hari kiamat nanti, dia dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki daging lagi, sekerat daging lagi di wajahnya.
ya tangannya itu diberi api neraka dan seterusnya. Ancamannya itu berat-berat di sini. Kita kalau melihat orang kayak gitu baiknya tidak manjakan dia dengan kasih uang gitu. Kecuali ada orang yang benar-benar secara lahiriah kita lihat fisiknya lemah, walaupun mungkin dia bohong juga. Yang penting kita tahu dia itu lebih pas untuk diberi karena kita cuma bisa nilai dari lahiriahnya. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Ustaz? Ya silakan. Jadi gini Ustaz, Anda mau bertanya, apakah zolim misalkan seorang suami itu bekerja full 30 hari tanpa ada libur, dia termasuk zolim nggak Ustaz kalau misalkan tidak memberi waktu luang kepada istrinya Ustaz? Jadi dia full kerja 30 hari, pergi pagi, pulang sore gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada pilihan bagi dia nggak untuk tidak full gitu 30 hari dalam 1 bulan? Paling 1 bulan itu 1 hari Ustaz liburan misalkan Ustaz. Nggak, itu regulasi untuk dia saja atau memang dia punya target saya harus kerja banyak-banyak? Memang begitu Ustaz, ketentuan dari amanah dari pekerjaannya begitu Ustaz, dituntut seperti itu. Terus waktunya dengan keluarga kapan? Ya malam lah Ustaz pulang bekerja gitu Ustaz, makanya termasuk zolim nggak Ustaz? Ya kalau saya menganggap masih zolim karena waktunya kurang dong dengan keluarga. Timbang-timbang. Ya. Baik, ada lagi silakan lewat Zoom. Syukur Ustaz. Ya. Baik Ustaz, saya bacakan chat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya silakan. mau bertanya, apakah bercanda dengan bawa agama dapat menyebabkan kafir Ustaz? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ada seorang yang ketika itu bercanda, dia guyon sebut Nabi itu sahabat Nabi itu mereka itu perutnya buncit ya, dan sebutan-sebutan jelek yang lainnya. Kemudian ternyata dia cuma bercanda. Kemudian hal ini dilaporkan pada Nabi SAW, turunlah ayat ya tentang masalah istihza. Istihza itu berarti mengolok-ngolok ya terkait dengan masalah agama. Kemudian orang ini dikatakan dia itu kafir setelah sebelumnya dia itu beriman. Kemudian Allah katakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur untuknya, dia telah kafir setelah sebelumnya dia itu beriman. Berarti bercanda dalam masalah agama nggak boleh. Termasuk juga kalau ada yang main komedian terus nyinggung-nyinggung agama, rendahkan agama, nggak boleh. Juga stand up komedi yang dia itu nyinggung-nyinggung agama nggak boleh. Misalnya dia lecehkan dengan memplesetkan nama-nama surat, ya dia memplesetkan juga misalnya cara sholat gitu. Nah ini nggak boleh. Dia bisa kafir setelah sebelumnya dia itu beriman. Sebagaimana surat At-Taubah yang disebutkan tadi. Ada lagi? Ya silakan. Bismillah Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana pentingnya sanad dalam agama kita? Syukran jazakumullah khairan. Pentingnya sanad. Sanad ini tentang masalah pengambilan ilmu ya. Ini pertanyaan masih umum ini. Ini apa yang dimaksud kalau sanad dalam hadis itu penting. Kalau sanad dalam berguru, yang jelas harus belajar dari guru yang benar. Jalurnya juga jelas gitu. Namun syarat bukan harus untuk mengambil ilmu gitu. Ada kadang kita belajar pada guru A gitu, dia tidak punya sanad sampai Nabi. Tetap kita bisa ambil ilmu dari dia karena pemahaman dia yang kita ambil. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Ustadz, bagaimana hukum memberi uang pada pengamen karena nyanyian itu haram? Khawatir ketika memberi uang mendukung musik. Maka kalau dengan pengamen timbang-timbang untuk tidak dikasih lebih bagus daripada dikasih. Ya, karena nanti kita pertama manjakan dia, yang kedua kita seolah-olah menyetujui musiknya tadi. Keponakan saya gendut, dipanggilnya Abul, anak gembul. Boleh nggak Ustadz ubah panggilan seperti ini? Walaupun mungkin sudah jadi panggilan umum, kita jangan ikut-ikutan. Ya. Ini panggilan yang menyinggung fisik. Nah ini dihindari. Seperti tadi kita sudah bahas.
Beli emas lewat online kan nggak boleh. Walaupun itu emas buat perhiasan dan terlihat gambar sama spesifikasinya, nggak boleh. Saya sudah bahas tentang masalah jual beli online itu kalau barang tidak bisa diserah terimakan, ya karena barang emas ini disyaratkan untuk serah terimakan langsung. Ya maka tidak bisa kecuali harus dengan bertemu langsung kemudian serah terima uang dan barang. Kalau ditanya Ustadz nggak ada cara lain, bukan darurat untuk jual beli emas. Ini bukan kebutuhan primer. Ya, beda dengan beli sembako, beda dengan beli yang lainnya gitu. Beli emas bukan kebutuhan primer, sehingga saya nggak kasih tawar-tawar dalam masalah ini. Ustadz izin nanya, bagaimana jika YouTuber yang membuat konten prank tapi pranknya tentang magic? Sudah prank, magic lagi. Pranknya sudah salah, magicnya juga salah. Ustadz, jika teman saya yang biasa sholat di masjid namun malah memutuskan sholat di asrama agar teman-teman yang lain ikut sholat, apakah nilai pahalanya sama? Tadi sudah ya, Adi yang tanyakan tadi awal. Baik, lewat telepon ada? Belum, terus lewat Zoom silakan. Ya, Bu Mahidah Hasman, tafadhol Bu. Bu Mahidah Hasman. Mungkin ke yang lainnya Bu, biar enggak ini. Kalau enggak lewat chat aja. Oh ya, lewat chat aja Ustaz. Iya. Sebentar Ustaz. Afwan Ustaz, buka solusi. Bagaimana cara mengajarkan anak yang sudah terlanjur mengenal dan menonton konten prank dan dia ikut-ikut juga memprank kakak atau ibunya bahwa prank itu tidak baik, dan apakah orang yang menonton prank dan dia menertawai orang yang di-prank sama dosanya dengan orang yang memprank? Yang jelas yang dosa yang ngeprank tadi itu, yang main pranknya. Nah memang itu akibatnya itu, nonton prank akhirnya dia candain tadi orang tuanya, kakaknya, adiknya. Nah ini yang mesti diingatkan itu. Jadi berarti yang masalah itu adalah masalah tontonan. Beda ya kalau orang dewasa nonton dia bisa milah-milih ya. Kalau anak-anak cuma bisa niru. Ya, cuma bisa niru saja. Nah, ini untuk anak kita yang kita ingatkan. Ya, namun kalau untuk dewasa mungkin dia bisa ngatur dalam masalah ini. Kalau itu cuma selingan saja, wallahu alam, apalagi cuma video yang lewat depan kita terus kita lihat gitu. Ini beda. Namun kalau orang yang kerjain orang tadi dosa dia. Ya, dia berusaha dalam hal ini. Asalnya ya tidak kita biasakan nonton seperti itu lebih aman, dan anak-anak juga jangan dibiasakan nonton seperti itu. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Bu Mahidah Hasman, silakan Bu. Bu Mahidah Hasman. Mungkin enggak ini Bu, chat aja kali itu. Oke, bismillah. Mengejutkan atau memberikan surprise saudara atau teman itu termasuk ke dalam ngeprank juga kah, Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Memberikan surprise, nah ini beda dengan pengertian tadi ya. Pengertian yang kita bahas tadi, prank itu bentuknya adalah guyonan, bentuknya bohong atau mengerjai. Dan biasanya seolah-olah serius namun ternyata hanya bohongan, dan targetnya ini untuk mengagetkan, terkejut, atau bahkan merasa malu. Ya, kalau surprise saya nilai masih sama, baiknya dihindari, itu lebih aman. Baik, satu lagi lewat chat di Zoom, baru saya baca terakhir di YouTube, silakan. Maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang YouTuber pasangan suami istri yang berpakaian syar'i, namun di kontennya kadang ada prank atau kemesraan mereka. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baiknya kemesraan tidak pamerkan di media sosial seperti itu, ada batasan-batasannya. Harusnya ada sifat malu di situ. Kemudian kalau ada konten prank juga jadi masalah tadi,
Nah, nanti ini punya masalah pada penghasilan tadi. Jadi timbang-timbang untuk itu baiknya makin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir saya jawab lewat YouTube. Kalau membeli kurma secara online bagaimana Ustadz? Boleh. Kurma secara online dibolehkan, bayarnya lewat ATM, kurmanya yang datang belakangan nggak masalah. Yang masalah itu kalau jual beli emas secara online, yang tadi yang kita bahas. Ya, terus Ustadz, Jogja Gunung Kidul masuk safar enggak? 85 kilo. Jogja Gunung Kidul itu cuma sekitar 30 sampai 40 kilo. Belum masuk safar. Terlalu manja itu kalau masukkan dalam safar. Sleman Gunung Kidul masuk safar enggak? Saya selama ini dari Gunung Kidul ke Sleman enggak pernah nganggap safar. Minta saran agar kita istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah, namun kita khawatir dan takut timbul sifat riya. Lakukan saja. Saya pernah singgung perkataan Ibnu Taimiyah waktu saya bahas tentang fikih puasa Syawal, fikih bulan Syawal. Kalau ada yang memang khawatir ya dia di tengah orang banyak, padahal dia sudah punya kebiasaan amalan tersebut. Namun di tengah orang banyak dia gimana? Lakukan enggak? Lakukan saja. Ya, lakukan amalan tersebut demi menghindari meninggalkannya karena manusia. Jadi tetap dilakukan karena dia ingin itu ikhlas karena Allah juga. Ustaz, bagaimana hukum kita bagi laki-laki bersama dengan guru wanita kita sewaktu SD, SMP, SMA? Kalau kita sudah balik, sudah nggak boleh lagi. Kalau belum balik, nggak masalah. Bagaimana jika akhwat belum menikah, kajian pada maghrib tanpa mahram, namun hanya jarak 2 kilo? Tidak ada masalah. Yang penting si akhwat pergi naik ojek itu dengan yang sama jenis juga, tidak dengan yang laki-laki. Ustadz, apakah sholat berjamaah di masjid sudah diperbolehkan saat new normal? Boleh, asalkan memperhatikan protokol-protokol yang ada untuk ini. Nanti insya Allah di hari Senin saya akan bahas masalah COVID-19 itu dengan Dr. Rayhanul Baharain dengan pembahasan konspirasi. Hari Rabu nanti saya akan bahas tentang new normal, sudah siapkah kita? Nanti tunggu infonya saja di media sosial. Adakah yang selama ini dikira istihza biddin padahal bukan termasuk istihza biddin? Wallahu a'lam, saya belum paham. Terus Ustadz, bagaimana hukumnya berinfak pada masjid yang menyelenggarakan hal kebid'ahan? Kalau niatkan untuk umum saja gitu, artinya untuk masjidnya, karena masjid kan dimakmurkan, tidak semua masjid kan isinya acara bid'ah. Jadi kita niatkan untuk kita niatkan itu untuk nyumbang masjidnya secara umum, bukan kepada acara bid'ahnya. Jadi tergantung niat kita. Hukum mendapatkan giveaway dari YouTuber prank bagaimana? Waroknya tidak diikuti atau artinya tidak diikuti, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang sudah menyebutkan jam 9:04. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah besok pagi kita akan ketemu lagi dengan pembahasan masih seputar hadiah promo yang kaitannya dengan goror. Ya, mudah-mudahan bisa raih ilmu yang bermanfaat besok pagi seperti biasa ba'da subuh sampai selesai. Ya, kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.